قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Sekarang tidak ada perang fisik, tapi perang budaya, perang suasana, perang pemikiran yang itu jauh lebih dahsyat daripada perang fisik, perang pedang. Jadi perang kita sekarang di negeri kita ini perang suasana. Menang suasana buruk apa suasana baik, gitu. Rawa Ahmad at-Tabarani bi isnad jayyid wa zada thumma qala tuba lil ghuraba. Beruntung lil ghuraba bagi orang-orang yang asing. Qila manil ghuraba, dikatakan siapakah orang-orang asing itu ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan nasun salihun, orang-orang yang soleh. Qalilun, yang sedikit. Fi nasin su, di dalam kalangan manusia yang buruk. Man ya'sim, orang yang menentang mereka. Aktsaru, ada lebih banyak. Mimman yuti'uhum, daripada orang yang taat kepada mereka. Jadi maksudnya hadis ini, usahakan itu orang itu membuat suasana ketaatan. Tapi, nah ada tapinya. Ternyata kamu itu ditakdirkan oleh Allah tinggal di tengah-tengah masyarakat yang buruk, sehingga yang mendukung sedikit, yang menentang banyak, maka sabarlah kamu dalam berpegang dengan agama. Kamu dapat kabar gembira, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang asing, yaitu orang-orang baik, lingkungannya buruk, yang menentang lebih banyak daripada yang mendukung. Karena pasti ya, zaman sekarang ini ya sudah kita mesti menghadapi ini. Kalau kita di pondok begini ya kayaknya itu Masya Allah enak amal agama. Tapi nanti kalau sudah di rumah, orang yang amal lebih sedikit dari yang tidak amal, yang mendukung sedikit, disitulah tuba lil ghuraba, ya si sabar. Kalau kira-kira tidak mampu sabar, tinggal di tengah-tengah masyarakat yang buruk itu, ya sudah kamu di sini aja, nggak usah pulang. Ya, daripada pulang kamu kena biabat setan, ya lebih baik di sini aja toh. Maka sanjati ini dilatih, keluar sehari, keluar 40 hari. Ya. Ini sebelum selesai pulang keluar 1 tahun. Ya. Maksudnya supaya mentalnya itu mental fatuba lil ghuraba, dia siap untuk sabar menghadapi kondisi-kondisi, suasana-suasana yang berat. Panjen ya wis ngono kuwi, nglakoni agama ini panjen ya perang. Ya. Nabi juga perang. Sekarang tidak ada perang fisik, tapi perang budaya, perang suasana, perang pemikiran yang itu jauh lebih dahsyat daripada perang fisik, perang pedang. Jadi perang kita sekarang di negeri kita ini perang suasana. Menang suasana buruk apa suasana baik, gitu. Nah, supaya suasana terbentuk bagaimana? Dengan dakwah, dengan ngaji, dengan hidupkan masjid, ya. Dengan zikir, dengan doa. Yang kita senantiasa istimai, ngumpul sama orang-orang soleh, supaya suasana kebaikan itu bisa bertahan dan bisa mengembang. Mafhum? Jadi kamu tuh harus tahu kenapa pondok ini ada gitu loh.
Ini pondok ini bukan maksudnya supaya kamu dapat ijazah sanawiyah, aliyah, itu saja, bukan itu. Supaya suasana agama itu hidup di kalangan kita, kalangan umat. Maka niatkan kamu ke pondok ini untuk berjuang. Niatkan untuk berjuang. Ngadepi kebatilan itu dengan cara kita menghidupkan suasana hak ini. Jangan meloya melayu, berjuang kok meloya melayu. Nah. Ini perjuangan. Maka kalau ini kamu kerjakan, barulah kita bisa memahami bahwa orang yang keluar untuk cari ilmu itu fisabilillah dalam perjuangan. Baru terasa itu. Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fisabilillah. Akan terasa itu kalau ini kamu kerjakan, tapi kalau kamu cari ilmu sambil nonton TV, cari ilmu sambil keluyuran, cari ilmu sambil maksiat, ya mana fisabilillah begitu. Fisabilis syaitan itu namanya. Bukan fisabilillah, fisabilis syaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok enak saja. Saya ini cari ilmu, Pak, fisabilillah. Modelnya bukan kayak kamu itu. Ya. Fisabilillah itu ngajinya sungguh-sungguh, salat jamaahnya sungguh-sungguh, ya. Tahajudnya sungguh-sungguh, dakwahnya sungguh-sungguh, baru fisabilillah. Itu namanya jalan fisabilillah, bukan jalan-jalan fisabilillah, ya. Kalau cuma tolah-tolah itu namanya jalan-jalan fisabilillah. Bisa-bisa berubah fisabilis syaitan. Bisa fisabilis syaitan gimana jadinya? Paham? Ini penting ini ngaji ini. Jadi orang itu enak aja memahami hadis ini. Cari ilmu fisabilillah. Tapi cari ilmu orang pada zaman sekarang ini apa ya pantas dikatakan sabilillah? Sabil syaitan, sabil fulus, sabilul hawa. Nah, kita ini ingin di pondok kita ini cari ilmu itu betul-betul fisabilillah. Sehingga kalau kau mati di tengah-tengah cari ilmu itu syahid. Sehingga seluruh amalan kamu berlipat-lipat 700.000 lipatan. Kalau kamu pikirnya itu seperti itu. Ada orang ini, Imam Ghazali berangkat jihad, fisabilillah, perang jogolan gulu ini. Tapi sebelum berangkat itu, dia mikir, nanti di jalan saya mau jual barang-barang ini untuk tambahan bekal. Ini wali juga ini yang mau berangkat ini. Maka sebelum berangkat itu sudah berangkat dengan teman-temannya, tidur waktu malam, tahu-tahu mimpi. Ada malaikat datang dari langit, nyateti orang-orang yang khuruj ini. Maka ada yang berteriak, ada yang bagian nyatet. Berteriak, fulan fisabilillah, tulis. Fulan fisabilillah, tulis. Fulan fisabilillah, tulis. Fulan fisabili syaitan, tulis. Fisabili syaitan, tulis. Terus terakhir itu ulama tadi disebut namanya fulan fisabili tijarah. Nah, ini fulan keluar untuk dagang. Nah, maka terkejut itu yang ulama yang mau jual barang tadi terkejut. Wah, hei malaikat, kamu jangan tulis saya begitu, saya ini sabilillah loh. Tapi kamu kan niat mau jualan toh. Kamu keluar untuk dagang, saya tulis begitu. Kamu ada niat untuk dagang gitu loh. Loh, tapi kan dagang ini untuk untuk tambahan bekal. Pokoknya kamu karena ada niat dagang sudah saya tulis begitu. Akhirnya bangun tidur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, enggak jadi. Udah enggak jadi jualan. Dah.
bekal apa adanya saja. Akhirnya tidur lagi, ditulis. Fulan sekarang rubah niatnya sabilillah. Masya Allah. Itu santri formal, dengarkan. Utara, putri, semua. Santri tahfidz semua, khidmatan. Semua makhluk dengar. Niat kamu itu nanti akan ditulis malaikat. Fulan sabilillah, fulan sabilillah. Fulan golek sego, fulan golek ijazah. Gimana kalau tulis kamu itu? Jadi jangan main-main niat itu. Yang penting kan ngaji tuh Pak. Kok yang penting ngaji? Ngaji penting, tapi niat juga penting. Kalau niat kamu tidak benar, nanti itu barokahnya kurang. Nah, karena niatnya nggak benar. Maka akhirnya sudah ngaji Quran, sudah begini, ini masih nakal aja. Kenapa? Niatnya nggak benar. Kalau niatnya benar, pasti rubah sudah. Ditulis di hati, jangan ditulis di buku kamu, sampai melupakan lagi nanti. Di hati dia berpikir. Kita ini sama-sama belajar. Ini saya bilang begini bukan berarti saya sudah ikhlas, belum. Ini juga belajaran ini. Ini walaupun saya ini mungkin belum bisa ikhlas, tapi kalau melihat orang nggak ikhlas itu senep. Saya ingin kamu itu lebih baik dari saya. سري وقلبي من لظاها والشواظي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي